mobil Toyota adalah Keiichiro Toyoda, tapi ayahnya yaitu Sakichi Toyoda memiliki peran yang penting dalam hidup dan cerita penemuan mobil asal Jepang itu. Ayah Sakichi adalah seorang tukang kayu, sementara ibunya adalah penenun baju. Ibunya melakukan pekerjaan itu untuk menambah pemasukan keuangan keluarga. Saat Sakichi muda, revolusi industri sedang membuncah di negara barat. Jepang harus juga ikut serta memulai era industrinya atau akan berakhir sebagai negara pengimpor dan jadi bangsa yang tertinggal. Saat pemerintah Jepang mengharapkan lahirnya para penemu, tidak ada yang merespon lebih cepat dari Sakichi. Pada saat itu Sakichi yang masih berusia 20 tahunan melihat ibunya yang begitu kesusahan saat sedang menenun baju. Keringat mengucur dari pelipisnya. Sesekali jari ibunya sampai tertusuk jarum. Tidak hanya itu, pesanan yang diterima lambat sekali terselesaikan. Sakichi berpikir bagaimana cara membuat sebuah mesin yang bisa membantu pekerjaan ibunya menjadi lebih ringan dan cepat. Ia pun bekerja keras siang dan malam, mencoba, gagal, mencoba dan mencoba terus, mengutak-atik, hingga pada tahun 1891, saat usianya 24 tahun, Sakichi berhasil menemukan mesin tenun meskipun masih dioperasikan secara manual. Ia lalu mendaftarkan penemuannya tersebut dan mendapatkan hak paten pertamanya untuk mesin tenun kayu yang dioperasikan secara manual. Ia mendirikan pabrik dan dengan mesin itu, banyak sekali pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan bagus dan cepat. Tak berhenti di situ, Sakichi terus memperbaiki sistem mesin tenun manualnya, sehingga 3 tahun kemudian lewat proses yang melelahkan, mesin itu bisa dioperasikan secara otomatis dan menjadi mesin tenun otomatis pertama di Jepang. Pada tahun 1910 terjadi kelesuan ekonomi di Jepang. Imbasnya, daya beli masyarakat menurun drastis, tidak ada pesanan, dan hasil produksi tenun tidak dapat terjual. Perusahaan Sakichi rugi besar, sampai kemudian ia kehilangan pabrik, karyawan, dan paten dari berbagai banyak penemuan yang telah ia hasilkan. Bingung dengan masa depannya, Sakichi pergi ke Amerika. Di sana, ia melihat sesuatu yang sangat mengagumkan. Teknologinya maju luar biasa. Semua pekerjaan industri dikerjakan oleh mesin. Terinspirasi dari perjalanannya di Amerika, pada tahun 1918, Sakichi mendirikan perusahaan baru yaitu Toyoda Spinning dan Weaving. Tapi pada tahun 1929, Sakichi menjual hak mesin tenun full otomatisnya sebesar 1 juta yen kepada Platt Brothers & Co dari Inggris. Hasil penjualan itu diberikan kepada anaknya yaitu Keiichiro, namun dengan satu persyaratan, bahwa semua uang itu digunakan sebagai dana penelitian untuk membuat mobil. Karena sesungguhnya saat mengunjungi Amerika beberapa tahun yang lalu, Sakichi sangat terpukau dengan banyaknya mobil yang berlalu lalang di jalanan kota-kota besar mereka. Dan ia berharap di Jepang juga akan segera bisa seperti itu. Keiichiro, anak dari Sakichi, menerima syarat dari ayahnya itu, karena ia pun juga sangat senang menyukai dunia otomotif. Keiichiro berangkat ke Amerika seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya beberapa tahun sebelumnya. Ia melihat sendiri pabrik pembuatan mobil yang luar biasa. Ia juga pergi ke Eropa untuk memperkaya wawasannya mengenai cara kerja mesin dengan bahan bakar bensin itu. Dia kembali ke Jepang pada tahun 1930 dan mulai mempraktekkan pengerjaan produksi mobil. Tapi ada hal yang menyedihkan. Sebelum mimpinya terwujud, pada bulan Oktober di tahun itu, ayahnya atau Sakichi Toyoda meninggal dunia. Keiichiro sangat bersedih, tapi ia memiliki misi besar untuk memenuhi janji kepada ayahnya untuk dapat membuat mobil. Pada tahun 1933, Keiichiro meyakinkan orang-orang di sekitarnya untuk membuat divisi mobil pada perusahaan mesin tenun ayahnya. Keiichiro lalu bersama kawan-kawannya mulai membongkar mobil Amerika untuk memahami setiap komponen, satu demi satu. Pada waktu itu terdapat banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi, karena teknologi dan industri pembuatan otomotif belum ada di Jepang.
Mereka ketika kebingungan, ya terpaksa harus mencari tahu sendiri. Tapi hal itu tidak menyurutkan niat Kiichiro untuk mengejar mimpinya. Ia melakukan pekerjaan yang sangat sulit itu dengan penuh gairah dan perjuangan. Setahun kemudian, pada tahun 1934, mereka telah berhasil menciptakan mesin mobil pertamanya. Dan pada tahun 1935, setahun kemudian, setelah melewati banyak rintangan dan perjuangan, akhirnya mobil pertama mereka dapat diselesaikan, model A1. Mimpi menciptakan mobil pada akhirnya menjadi kenyataan.